Halo, ini adalah tutorial video keempat, series keempat masih di series copywriting toko online full version. Ya, apa yang anda pelajari di series keempat ini? Apa yang harus anda pelajari? Nah, kita akan pelajari on page copywriting. Ya, kalau tadi di ketiga anda belajar off page copywriting dan ini on page copywriting. Oke, kita masih belajar di serial copywriting full version. On page copywriting ini apa? Nah, Anda harus tahu bahwa copywriting on page ini adalah copywriting yang ditulis dalam web atau toko online. Ya, copywritingnya ditulis di dalam web. Kalau tadi off page di luar, tugasnya menggiring orang masuk ke toko online, ya, menggiring audiens Anda masuk ke toko online. Kalau ini tugasnya adalah merubah audiens yang menjadi pengunjung jadi pembeli. Ya. Jadi kalau di off page ini merubah orang, mengajak orang supaya mau mengklik dan masuk ke toko online Anda. Nah, setelah masuk ke toko online Anda gunakan copywriting on page, tujuannya rubah mereka supaya menjadi pembeli. Ya, jadi intinya copywritingnya ditulis di dalam toko online supaya merubah orang yang sudah masuk ke toko online Anda ini jadi pembeli. Ya, oke. Di mana Anda menerapkan copywriting on page ini? Jelas di toko online. Oke. Contohnya seperti ini, di luar toko online kita giring mereka ke toko online. Nah, di luar toko online ini seperti Facebook, email, Line Ad, Twitter, blog dan lain-lain itu di luar toko online. Kita giring mereka menggunakan copywriting off page. Nah, setelah kita giring dengan copywriting off page, ya, kita pengaruhi mereka supaya mau mengklik toko online. Setelah di toko online, supaya mereka mau beli, kita gunakan copywriting on page. Ya, jadi kita perlu kedua teknik ini, copywriting off page dan copywriting on page. Ya. Nah, kalau off page yang bertugasnya adalah menggiring audiens di luar supaya mau mengklik masuk toko online. Nah, copywriting on page setelah masuk toko online berubah mereka supaya menjadi beli. Paham ya? Oke. Di on page copy ini Anda menuliskan informasi sejelas-jelasnya tentang produk Anda dan masukkan unsur apa yang membuat mereka mau beli. Ya, unsur apa yang membuat orang mau membeli, ya. Jadi, tugasnya Anda menuliskan informasi sejelas-jelasnya tentang produk Anda dan masukkan unsur apa yang membuat mereka mau beli, ya. Apa unsurnya? Kejelasan informasi. Nah, karena Anda kalau beli di toko online, kalau nggak jelas informasi, malas juga, ya. Anda cari toko online lain. Kemudian kualitas produknya apa? Anda sampaikan juga. Tapi jangan lebay, ya. Manfaat yang didapat, apa yang didapat oleh mereka manfaatnya. Kemudian keuntungan yang didapat, keuntungannya kayak bonus, ya. Kalau manfaat ini manfaat yang dirasa, kalau keuntungan ya bonus apa gitu, ya. Tidak mau rugi, maunya untung. Nah, orang tuh nggak mau rugi, ya. Kita kasih testimoni, kita kasih garansi, ya, supaya mereka nggak mau rugi dan akhirnya percaya, ya. Kemudian kecepatan dan kemudahan transaksi. Nah, kita masukkan call to action yang jelas, mudah, ya, supaya mereka mudah transaksi. Ya, selain mereka bisa mengklik tombol beli di toko online Anda, ya mereka juga kita bisa arahkan untuk order di BBM atau SMS. Yang penting mudah, ya. Ini masih banyak unsur lain, tapi setidaknya 6 unsur ini yang membuat penjualan Anda bisa laris. Nah, ini 6 faktor ini yang mempengaruhi orang mau beli di toko online Anda. Nah, keenam ini, ya, keenam unsur ini Anda masukkan ke dalam copywriting on page, ya, copywriting toko online Anda. Contohnya, oke, kita langsung masuk ke halaman penjualan, ya. Contohnya ini toko online punya saya, ini, ya. Nah, ini adalah headline. Nah, ini isi. Nah, isinya adalah saya masukkan apa nih? Manfaat, ya. Saya masukkan sebentar. Oh, sorry. Kita masukkan kejelasan informasi. Nah, informasinya jelas, sejelas-jelasnya kita lihat, ya. Ini jelas informasinya, insya Allah. Nah, termasuk info produknya apa, brandnya apa, keuntungannya apa, manfaatnya apa, ini semua. Dan mereka belinya gimana, ini jelas informasinya. Singkat tapi jelas, ya, nggak terlalu kepanjangan. Nah, kemudian
kualitas produk. Nah, kita sampaikan kualitas produknya, tapi nggak usah juga lebay. Nah, kualitas produknya premium. Ini disampaikan. Ini juga quality eksklusif, sorry. Ini kualitasnya eksklusif. Ya, Anda harus kualitasnya ini nggak juga seperti saya di sini, bisa misalnya produk Anda terbuat dari bahan apa, misalnya kaosnya terbuat dari bahan apa, terus atau misalnya makanan kuenya terbuat dari apa, misalnya itu kualitas ya. Tapi nggak usah juga disebutin kualitasnya terbaik, paling the best, nggak bisa ada yang ngalahin, itu lebay ya. Anda cukup masukkan atau kasih tahu produk ini bahannya apa, supaya orang bisa membayangkan, oh ya kualitasnya bagus nih kalau bahannya dari itu, gitu ya. Kemudian sampaikan juga manfaat yang didapat. Nah, kita lihat ini adalah manfaatnya. Saya masukin di sini. Setelah headline saya masukkan manfaat. Kacamata ini mampu membuat kamu beda dari yang lain, keren dan modis. Manfaatnya bikin pembeli itu beda dari yang lain, keren dan modis. Itu manfaat yang mereka dapat. Dan kacamata ini juga mampu melindungi mata kamu dari panasnya terik matahari, menjaga dari debu dan polusi udara. Ini manfaat juga, ya. Nah, setelah itu kita masukkan keuntungannya apa? Mereka membeli produk kita. Ini keuntungan ya. Nah, keuntungannya kita masukkan. Ini keuntungan. Apa yang kamu dapat kalau beli produk ini? Nah, saya sengaja menggunakan angka supaya terasa banyak keuntungannya. Tapi kalau nggak pakai angka, cuma pakai coret-coret ini biasa aja. Tapi kalau masukin angka itu rasa banyak keuntungannya, ya. Ini keuntungannya ya, dapat kacamatanya, boxnya, lapnya, sarung dan sebagainya. Dan terakhir didoain gak jomblo lagi. Nah, ini sesuai bahasanya dengan target market ya. Target market Anda siapa, ini sesuai. Disesuaikan dengan target market Anda, gaya bahasanya ya. Nah, kemudian masukkan juga orang nggak mau rugi, maunya untung, kita masih kasih garansi ya. Garansi 100% uang kembali kita masukkan. Dan terakhir transaksi ya, kecepatan dan kemudahan transaksi. Nah, kita kasih kemudahan, mereka bisa order via BBM walaupun mereka bisa mengklik tombol beli ya. Tapi kita permudah lagi mereka supaya lebih mudah, kita bisa order via BBM. Nah, gitu ya, paham ya? Silakan Anda pahami juga lagi. Kalau belum paham ya Anda boleh bertanya. Kemudian ini langkah saya salah. Kemudian apalagi yang perlu Anda masukkan? Nah, bagaimana strukturnya menulis copywriting dalam homepage ini? Nah, Anda strukturnya seperti yang saya bilang, headline, ini sama aja. Headline-nya, pola headline-nya seperti apa? Anda baca di ebook ya, karena saya sudah jelaskan headline, pola-pola headline itu headline copywriting on page di ebook, ya Anda tinggal baca aja dan praktekkan. Nah, isi penawarannya seperti yang tadi. Isinya adalah memasukkan kejelasan informasi, kualitasnya apa, manfaatnya apa, keuntungannya apa, buat mereka nggak mau rugi, dan kemudian transaksi juga kecepatan. Itu isi dari penawaran di copywriting on page. Dan kemudian call to action. Nah, call to actionnya juga jelas ya. Nah, kalau bisa ditambah dengan keterdesakan. Kita contoh ya. Ini contohnya, ini call to actionnya nih. Ini call to action, order sekarang sebelum sama yang lain. Oke, ini sebelum sama yang lain ini buat terdesak. Tambahin lagi di sini, order sekarang, hubungi Pamal Hot di sini BBM-nya. Dan ini membuat orang semakin terdesak. Bonus voucher hanya berlaku sampai sekian. Ya. Ini call to action-nya jelas, mudah ya. Sehingga closing-nya juga lebih mudah. Oke, sekian video tutorial ini tentang copywriting on page. Anda boleh praktekkan dan sambil baca e-booknya supaya lebih paham lagi. Dan kita akan membahas masih copywriting toko online di tutorial yang kelima, di video kelima, dan insya Allah kita bahas yang lebih rahasia lagi. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video tutorial kelima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.